Baru-baru ini HCC melakukan survei dan menghasilkan bahwa Jabodetabek memiliki tingkat dengan angka kesepian yang cukup tinggi. Bahkan dari survei tersebut dikatakan bahwa separuh warga Jabodetabek merasa dirinya kesepian. Sisi lain, Jabodetabek ternyata tidak selalu tentang hingar-bingar kota-kota yang penuh keramaian, surganya di antara kota-kota lain di Indonesia. Justru di dalamnya banyak orang-orang yang kesepian. Kira-kira kenapa? Mungkin kalian menganggap bahwa kesepian itu merupakan perasaan yang wajar. Perasaan kesepian itu tidak ada bedanya dengan perasaan-perasaan yang lainnya, seperti kesenangan, kesedihan, kerinduan, kecewaan, atau kemarahan. Perasaan-perasaan itu begitu manusiawi dan sangat normal terjadi kepada siapapun, yang kemudian timbul dan menghilang dimakan oleh waktu. Benarkah? Tetapi barangkali kita keliru bahwa ternyata kesepian itu bukan sekedar perasaan biasa, tetapi yang menjadi masalah kesehatan. WHO menyebut kesepian telah menjadi masalah kesehatan yang kerap dialami sebagian besar orang di dunia dan dapat memicu berbagai penyakit kardiovaskular dan demensia. American Psychological Association mendefinisikan kesepian sebagai tekanan emosional yang dirasakan seseorang ditandai ketika berada di ruangan yang ramai, namun tidak merasakan perasaan nyaman seperti yang diinginkan. Kesepian tidak mengenal suasana, baik itu sepi atau bahkan ramai sekalipun. Kesepian ini merupakan masalah psikologis yang berkaitan dengan interaksi sosial. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan orang kesepian seperti rasa tidak cocok dengan orang di sekitar, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan tempat kerja, atau di lingkungan belajar. Sering merasa malu dan minder, susah untuk dekat dengan orang lain, karena mungkin perbedaan yang begitu mencolok dan memilih untuk menarik diri dari interaksi sosial. Ia digambarkan sebagai rasa sakit sosial. Bahkan kesepian telah menjadi tema yang sering banget dieksplorasi dalam literatur zaman kuno. Beberapa pakar menyebut kesepian bisa meningkatkan gejala depresi dan bisa menjadi faktor risiko untuk melakukan bunuh diri. Tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jenazah ibu dan anak. Polisian akan melakukan olah TKP lanjutan atas temuan 2 jenazah yang meninggal dunia di perumahan Bukit Cinere Indah. Pada 7 September 2023, sebuah kasus kematian ibu dan anak di kawasan Cinere, Kota Depok yang meninggal lemas di ruangan sempit yang ada di rumah mewahnya. Berdasarkan hasil wawancara orang terdekat semenjak ditinggal suaminya, pada tahun 2011 kehidupan mereka berubah drastis dan menarik diri dari interaksi sosial. Kasus ini sebagai catatan dari Kompas yang itu menandakan bahwa ada beberapa orang yang memang melakukan bunuh diri karena kesepian. Jasad ibu dan anak ditemukan di sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Keduanya diketahui sudah hampir 2 bulan tidak terlihat keluar rumah. Lembaga non-profit di bidang kesehatan Health Collaborative Center melakukan sebuah survei di Jabodetabek seputar kesepian. Dan terdapat hasil bahwa orang-orang di Jabodetabek mengalami tingkat kesepian yang cukup tinggi. Survei yang digelar sejak Oktober 2023 dan melibatkan 1.299 responden di Jabodetabek itu menemukan sekitar 44% warga Jabodetabek mengalami kesepian derajat sedang, sedangkan 6% lainnya mengalami kesepian derajat tinggi. Dari hasil penelitian tersebut, perantau Jabodetabek mengalami kesepian tingkat sedang. Perantau itu kan jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terdekat sebelumnya. Dan orang yang baru saja merantau harus pintar-pintar melakukan adaptasi dengan lingkungan tempat ia tinggal, lingkungan tempat ia kerja, atau lingkungan tempat ia sekolah. Apalagi kota-kota seperti Jakarta, atau secara umum Jabodetabek. Orang-orang banyak banget yang merantau ke Jabodetabek.
Dan otomatis di sana itu punya keberagaman budaya. Orang-orangnya dari penjuru-penjuru daerah di seluruh Indonesia itu datang ke sana dengan perbedaan budaya, dengan perbedaan bahasa, dengan perbedaan kebiasaan. Dan itu tentu bisa menyulitkan kita untuk beradaptasi. Dengan keberagaman itu, kita harus pinter-pinter beradaptasi. Dan kalau tidak, di mana hal itu bisa berpotensi menimbulkan ketidakcocokan, ketidaknyamanan, ketidaksefrekuensian, dan bisa-bisa kita menarik diri dan memilih untuk tidak melakukan interaksi sosial. Dari data di atas menunjukkan bahwa kesepian itu bukanlah perasaan yang bisa dianggap sepele. Ya, meskipun tidak semua perasaan kesepian itu merupakan masalah kesehatan. Sekali dua kali merasa kesepian itu wajar lah. Karena teman-teman udah pada nikah dan udah jarang nongkrong, terus kita kesepian, ya itu wajar. Atau kita kesepian karena 2 hari yang lalu kita baru saja putus, ya itu wajar. Atau kesepian karena ditinggal liburan sama keluarga dan kita hanya di rumah sendirian yang sepi gitu, itu wajar. Terus apa ya lagi? Kesepian karena nggak punya uang. Tapi jika kesepian itu datang dan diakibatkan oleh kita merasa nggak punya teman, kita merasa sendirian, kita merasa susah untuk bersosialisasi, kita merasa nggak diterima oleh orang-orang, kita merasa nggak nyaman di tengah kerumunan, kita merasa nggak ada orang yang peduli, kita minder aja. Mungkin itu menjadi masalah kesehatan. Dan menurut saya orang-orang seperti itu harus dibantu. Dan yang bikin persoalan ini cukup tidak sederhana, kita nggak bisa benar-benar tahu untuk mendiagnosis teman kita yang sedang kesepian. Itu bukan kata saya, tapi kata Ketua HCC. Dia mengatakan bahwa kesepian yang dialami seseorang tidak bisa dinilai dari gerak-gerik atau perilakunya. Buat teman-teman atau siapapun di sana yang mungkin merasa kesepian, saya ingin merekomendasikan beberapa video dari channelnya The School of Life. Ini linknya. Sama satu lagi dari 1% dan ini linknya. Video ini mungkin bisa ngebantu untuk menghilangkan rasa kesepian. Jika kesepian yang dimaksud adalah kesepian sebagai masalah kesehatan. Dan jangan lupa bahwa semua orang itu pernah mengalami kesepian. Semua orang. Dan setelah saya rasa-rasain, setelah saya pikir-pikir, setelah saya renungin kembali bahwa ternyata semua orang itu adalah kesepian. Terima kasih telah menonton konten ini. Semoga konten ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di The Notes yang akan datang. Sampai jumpa.